Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan untuk dapat belajar ilmu tentang Islam. Hari ini pembahasan kita untuk 12 kali pertemuan ke depan, yaitu moderasi beragama. Jadi kenapa penting belajar moderasi beragama? Di sini kita akan bahas insya Allah ya, melalui media YouTube ini. Mungkin nanti selanjutnya akan ada belajar lewat Zoom, WhatsApp group, dan yang lainnya. Maka saya ucapkan selamat datang untuk mahasiswa baru di UIN Suska Riau yang terdiri dari beberapa jurusan yang alhamdulillah saya diberikan amanah untuk membimbingnya ya. Semoga dapat memberikan pengajaran yang terbaik sehingga dapat bermanfaat untuk semua anak bimbingan saya maupun yang nonton di channel saya ini. Salawat salam mari kita hadiahkan buat Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Baiklah, untuk pertemuan pertama ini saya ingin menjelaskan dulu tentang moderasi beragama sebagai pengantar ilmu pengetahuan tentang moderasi. Kita ketahui bahwa moderasi itu artinya adalah sedang, seimbang, di tengah-tengah gitu ya. Jadi ketika kita ketahui itu, maka apa yang terpikirkan oleh kita, jadi ketika sesuatu itu tidak sedikit, tidak banyak, berarti sedang ya. Dan berarti kalau kita kaitkan dengan bahasa lain, itu disebut adil. Jadi Islam itu adil. Bagaimana caranya kita bisa merasakan Islam itu adil? Yaitu ketika kita mampu tunduk dan patuh pada Islam. Kita kembalikan pada prinsip Islam, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Segala sesuatu yang kita sandarkan pada Al-Quran dan hadis pasti akan menghasilkan suatu keadilan. Itu adalah prinsip yang pertama dalam moderasi. Kemudian yang kedua, Islam itu yang terbaik. Jadi ketika kita ketahui bahwa generasi yang awal itu adalah yang paling terbaik, yaitu yang pada masa Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian pada masa sahabat. Dan setelah itu ketika kita mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad ya dari hadis dan dari Al-Quran, maka kita akan dapat merasakan bahwa Islam itu yang terbaik. Dan kaitannya bahwasannya moderasi beragama itu perlu sebenarnya ketika kita mengetahui dalam sejarah Islam. Sebelum belajar tentang Islam, maka para ulama dan orang-orang terdahulu itu belajar tentang akhlak dulu. Jadi adab itu lebih penting daripada ilmu. Di sini kita dapat mengetahui bahwa ketika kita lebih mementingkan adab, lebih mementingkan akhlak, tentunya kita akan tahu bagaimana caranya menghormati orang lain. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana caranya menghargai orang lain. Dan tentunya semua itu kita kembalikan pada prinsip dalam ayat Al-Quran juga ya, lakum dinukum waliyadin. Jadi segala hal-hal yang Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan agama Islam itu tidak harus kita ikuti ilmunya. Itulah yang disebut sebagai adil tadi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau memang dalam Islam tidak boleh seperti itu, maka tidak dilakukan. Jadi sebenarnya moderasi beragama ini adalah bagaimana yang pertama itu kita menjadi hambanya Allah yang bersifat sosial. Sosial itu sangat penting, bahkan dia menggantikan ibadah wajib. Misalnya dicontohkan ketika kita tidak bisa berpuasa, maka kita membayar fidyah. Terus kemudian ketika kita
ingin membantu orang lain, maka sedekah itu yang paling penting. Zakat itu harus dikeluarkan, itu berhubungan dengan sosial. Dan begitu juga ketika kita menghadapi orang lain yang berbeda agama dengan kita, yang namanya sosial, yang namanya hubungan muamalah tidak boleh diputuskan. Tetapi kalau dia tidak bertentangan dengan agama Islam, maka boleh-boleh saja kita harus menjadi orang sosial ya. Dan tentunya ketika itu adalah sesuatu yang dilarang, yang melanggar akidah, baru tidak dibolehkan. Jadi seperti itu ya, moderasi beragama menurut saya, yaitu sebagai pembimbing kalian di sini harus tetap waspada, tetapi tujuan utama kita itu adalah muamalah. Bagaimana kita harus tetap baik dan bahkan berdakwah kepada siapapun itu yang membuat mereka akan bertambah baik, atau kalau misalnya kita ingin menegakkan moderasi beragama, maka tentunya kita tetap harus mengikuti panduan beragama yang kita miliki, yaitu agama Islam. Insya Allah kita akan menjadi orang yang benar-benar menerapkan moderasi tadi, yaitu adil dan menjadi yang terbaik. Dan mudah-mudahan pengantar ini sudah dapat kita pahami ya. Jadi kita itu mengutamakan adab daripada ilmu, bagaimana kita bisa santun, bagaimana kita bisa sopan, bagaimana kita bisa menghargai setiap agama, tetapi juga kita tetap mengembalikan segala sesuatunya itu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Demikian pengantar moderasi beragama. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan bahas sesuai dengan materi-materi yang selanjutnya. Dan saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.